Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nusafiko dengan NIM 2401050236, nomor presensi 21 dari lembar F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya pribadi saya yang berbentuk berita. Berita adalah laporan peristiwa yang didasari fakta dan menarik perhatian banyak orang. Suatu peristiwa atau pendapat baru akan menjadi berita bila dimuat, dipublikasikan, atau disebarluaskan melalui media massa periodik. Dan juga untuk dapat dimuat pada media massa periodik, peristiwa dan pendapat tersebut harus memiliki persyaratan khusus, yaitu memiliki bobot atau nilai berita. Yang dimana sekarang akan saya sampaikan mengenai isi teks berita tersebut. Gelombang aksi mahasiswa kembali guncang Semarang hingga menggembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Semarang. Ratusan mahasiswa turun ke jalan sejak akhir Agustus hingga awal September 2025 sebagai respon terhadap kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai tidak memenuhi aspirasi rakyat. Di Semarang, massa memadati gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mahasiswa menuntut penolakan revisi UU kontroversial, pencabutan Impres Nomor 1 Tahun 2025, dan perbaikan sistem pendidikan. Koordinator aksi menegaskan demonstrasi berlanjut hingga ada tanggapan nyata dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan siap berdialog, tetapi menegaskan aksi harus sesuai hukum. Publik kini menanti apakah suara mahasiswa akan didengar. Dalam berita ini, saya mengangkat peristiwa aksi mahasiswa yang terjadi di Kota Semarang pada akhir Agustus hingga September 2025. Berita ini saya tulis dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H, yaitu yang pertama, apa yang terjadi, aksi demonstrasi menolak kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, siapa yang terlibat, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Yang ketiga, kapan dan di mana, terjadi di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Semarang. Yang keempat, mengapa aksi dilakukan? Karena mahasiswa merasa kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat. Yang kelima, bagaimana aksi berlangsung? Melalui orasi, penyampaian aspirasi, dan tuntutan secara damai. Melalui berita ini, saya ingin menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya duduk di bangku kuliah saja, tetapi juga ikut mengawal keadilan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan berita ini perlu menggunakan struktur berita, yang mana struktur teks ini sesuai dengan teks berita pada umumnya, diantaranya judul berita, teras berita, isi berita, dan ekor berita. Yang pertama, judul berita. Judul merupakan salah satu bagian yang penting. Surmadiria dalam Septiani dan kawan-kawan tahun 2024 menyatakan bahwa judul berita yang baik harus memenuhi 8 syarat, yaitu provokatif, singkat dan padat, relevan, fungsional, formal, representatif, menggunakan bahasa baku, dan spesifik. Pertama, dikatakan provokatif karena judul berita tersebut menonjolkan aksi positif. Kedua, memenuhi syarat singkat dan padat karena judul tersebut menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak terbelit-belit sehingga memudahkan pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan. Ketiga, memahami syarat relevan karena informasi yang disampaikan pada judul berita tidak menyimpang dari informasi yang disampaikan pada teras dan isi berita. Keempat, yaitu memenuhi syarat fungsional karena judul tersebut menggunakan kata yang apabila dijabarkan setiap katanya memiliki makna tersendiri. Meskipun begitu, semua kata tersebut akan menghasilkan satu kesatuan makna yang utuh apabila digabungkan. Kelima, yaitu memenuhi syarat formal karena judul tersebut menggunakan bahasa yang resmi sehingga dapat mempresentasikan isi berita secara akurat. Keenam, yaitu memenuhi syarat representatif karena judul berita tersebut sudah mewakili secara singkat informasi yang disampaikan pada teras dan isi berita. Ketujuh, yaitu memenuhi syarat menggunakan bahasa baku karena keseluruhan kata yang digunakan pada judul sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 6 dan ejaan bahasa Indonesia. Syarat terakhir yang berhasil diperhitungkan adalah spesifik. Berita tersebut dikatakan spesifik karena sudah menggunakan kata khusus. Yang kedua, teras berita. Teras berita sering disebut sebagai bagian terpenting dalam teks berita karena memuat informasi pokok dalam sebuah berita. Effendi dan kawan-kawan tahun 2023 dalam Septiani dan kawan-kawan tahun 2024 menyatakan bahwa teras berita yang baik harus memiliki unsur 5W dan 1H serta memiliki 3 tujuan utama teras berita, yaitu yang pertama memancing minat pembaca, kedua menyajikan fakta terpenting yang diberikan, dan yang ketiga membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Yang ketiga, isi berita.
Isi berita atau tubuh berita adalah bagian dari struktur berita yang memuat penjelasan lebih rinci mengenai peristiwa yang diangkat. Effendi dan kawan-kawan tahun 2023 dalam Septiani dan kawan-kawan tahun 2024 menyatakan bahwa isi berita harus memiliki 3 karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi, yang kedua, tanpa rekayasa, dan yang ketiga, tidak terikat oleh waktu. Dan yang terakhir itu ekor berita. Ekor berita adalah struktur akhir dari berita yang biasanya memuat hal yang tidak terlalu penting. Lutfiani tahun 2022 dalam Septiani dan kawan-kawan tahun 2023 menyatakan bahwa ekor berita merupakan bagian akhir berita yang biasanya berisi penegasan ulang atau pengulangan hal-hal penting yang sebelumnya sudah disampaikan dan dapat dihilangkan. Dapat disampaikan bahwa keseluruhan sampel berita memiliki ekor berita yang baik karena sudah menyampaikan penegasan ulang dari informasi yang sebelumnya sudah disampaikan pada teras dan isi berita. Penjelasan isi berita ini menunjukkan gelombang aksi besar yang melibatkan ratusan mahasiswa dari Semarang pada Agustus hingga September 2025. Aksi tersebut berpusat di Gedung Dewan Perwakilan Rupiah, Semarang. Para demonstran menuntut Dewan Perwakilan Rupiah untuk menolak revisi undang-undang yang dinilai merugikan rakyat, mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap semakin tidak adil. Dalam aksi itu, massa membawa berbagai poster dan menyampaikan orasi yang penuh semangat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Dewan Perwakilan Rupiah. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rupiah menyatakan siap berdialog dengan para mahasiswa, tetapi menegaskan bahwa setiap aksi harus dilakukan secara tertib dan sesuai hukum. Hingga kini, mahasiswa masih menunggu langkah nyata dari Dewan Perwakilan Rupiah. Apakah mereka benar-benar akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat? Interpretasi berita ini menunjukkan bagaimana mahasiswa kembali tampil sebagai suara rakyat yang menuntut keadilan dan perubahan. Aksi tersebut menjadi cerminan dari meningkatnya kepedulian publik terhadap arah kebijakan negara, terutama di bidang hukum dan pendidikan. Aksi ini juga menandakan bahwa mahasiswa tidak tinggal diam ketika hak dan kepentingannya diabaikan. Sementara itu, sikap Dewan Perwakilan Rupiah yang terbuka untuk berdialog namun tetap menekankan aturan hukum bisa dilihat sebagai upaya menjaga ketertiban sekaligus menunjukkan masih adanya jarak antara rakyat dan penguasa. Berita ini mengingatkan pentingnya hubungan yang sehat antara Dewan Perwakilan Rupiah dan mahasiswa, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga benar-benar direspon dengan tindakan nyata.